Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu sehat walafiat. Kita akan belajar tentang sifat senyawa hidrokarbon. Dalam hal ini kita akan membahas sifat fisik senyawa alkana, alkena, dan alkuna, di mana kita akan melihat titik leleh, titik didih, kerapatan, wujud, dan kelarutan pada alkana, alkena, dan alkuna. Kalau kita perhatikan pada tabel berikut, pada alkana, di sini semakin banyak rantai karbonnya atau semakin banyak karbon, maka kalau kita perhatikan titik didihnya akan semakin tinggi, kerapatannya semakin besar, dan wujudnya dari gas menjadi cair. Ini data yang ada, maka dapat kita jelaskan titik leleh dan titik didih pada alkana dari metana sampai seterusnya mengalami kenaikan titik leleh dan titik didihnya. Ini dikarenakan nilai massa molekul relatifnya dan gaya antar molekul semakin kuat. Nah, besar gaya antar molekul membutuhkan energi yang besar untuk mengatasi gaya tersebut. Kemudian kerapatan, bertambah jumlah atom C, alkana mengalami kenaikan kerapatan. Ini juga dikarenakan nilai massa molekul relatifnya semakin tinggi, sehingga alkana lebih kecil dari air. Kalau dicampur dengan air akan membentuk lapisan yang tidak tercampur, di mana alkana berada di atas lapisan air, seperti antara minyak dengan air, maka air di bawah, minyaknya di atas. Nah, ini yang dimaksud ada kerapatan. Kemudian wujud senyawa alkana pada suhu kamar C1 sampai C4 berwujud gas, sedangkan C5 sampai C17 akan berwujud cair. Di atas C17 akan berwujud padat. Kemudian kelarutan alkana. Alkana bersifat nonpolar sehingga sukar larut dalam pelarut air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar seperti etanol, dietil eter, dan benzena. Jadi pada alkana akan larut kalau dia menggunakan etanol. Kemudian pada senyawa alkena, sama halnya seperti pada alkana, pada C kurang dari 5 maka dia akan berwujud gas dan di atasnya akan berwujud cair. Semakin besar rantai karbonnya, dia akan berwujud padat. Begitu juga dengan kerapatan. Lebih jelasnya kita lihat pada penjelasan berikut. Titik leleh dan titik didih alkena cenderung mengalami kenaikan dengan bertambahnya massa molekul relatif. Karena apa? Dia semakin rapat senyawa alkena. Kemudian di air, jika dicampurkan akan membentuk lapisan yang saling tidak bercampur, di mana alkena berada di atas lapisan air, seperti halnya alkana. Kemudian wujudnya semakin banyak karbon yang terikat, maka dia akan semakin bersifat padat. Jadi yang bersifat gas itu antara C2 sampai C4, C5 sampai C17 dia berwujud cair. Di atas ini dia berwujud padat. Kemudian kelarutan. Pada alkana itu bisa larut dengan etanol. Nah, pada alkena ini bisa larut pada CCl4, kemudian benzen dan eter. Memiliki rantai panjang titik leleh dan titik didihnya lebih tinggi dibandingkan senyawa alkena yang mempunyai rantai lurus. Kemudian sifat fisik alkuna. Kalau kita perhatikan di sini etuna, propuna, dan butuna dia bersifat gas. Kemudian titik didihnya hanya 9 derajat Celcius, dan semakin besar massa molekul relatifnya ini semakin besar maka berwujud cair, dan semakin besar jumlah karbonnya akan berwujud pada padatan. Kita lihat penjelasannya. Titik leleh dan titik didih senyawa alkuna cenderung mengalami kenaikan seiring bertambahnya nilai massa molekul relatif. Kalau kita perhatikan pada tabel tadi, kerapatan alkuna mengalami kenaikan,
Kemudian apabila dicampur dengan air akan membentuk dua lapisan. Jadi hampir semua ya, alkana, alkena, alkuna dia akan membentuk lapisan kalau dilarutkan di dalam air. Alkuna C2C4 khusus ini dia berwujud gas, tetapi C5 sampai C12 dia berwujud cair. Karbonnya semakin tinggi maka dia akan berwujud padat. Larutan alkuna bersifat nonpolar dan tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti etanol. Jadi alkuna juga bisa larut dalam pelarut organik seperti menggunakan pelarutnya adalah etanol. Demikian anak-anak, terima kasih. Ayo jaga kesehatan, tetap semangat belajar, beraktivitas selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.